Halo, selamat malam teman-teman semua. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Halo Kak, Terdengar? selamat malam. Oke, terdengar ya, teman-teman ya. Oke, sip. Yuk kita start ya, teman-teman ya, untuk pembelajaran kita di hari ini, ya, teman-teman. Jadi kita akan coba lanjutin lagi ya, teman-teman. Dan kita minggu lalunya kita udah pelajarin ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan lanjutin lagi. Kok sebelumnya, teman-teman ya, kita udah coba generate gambar, teman-teman pakai Match.ai, terus juga Match.face, terus juga Fusion ya. Nah, kita udah coba lakuin itu. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi, teman-teman ya, untuk pembelajaran kita. Dan kita di sini akan coba untuk mempelajari tools baru ya, teman-teman semua ya, terkait pembelajaran kita di hari ini. Ya, sebelumnya bentar aku izin tag dulu, teman-teman ya. Ini aku tag dulu, beberapa dari teman-teman masih ada yang belum join. Oke, teman-teman, aku sudah coba kabar ya teman-teman yang lain ya, yang masih belum join, join. Teman-teman yang sudah masuk ke room, boleh welcome ya, teman-teman ya. Biar kelas kita makin interaktif, teman-teman semua. Ya, Rifki dan Tio mungkin boleh welcome juga, Rifki dan Tio. Yuk. Oke, jadi untuk hari ini, teman-teman, yang aku bilang tadi ya, kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita. Kita hari ini akan masuk dalam namanya modul 3 pelajaran 4 ya, teman-teman ya, atau namanya membangun adegan gitu ya, di pembelajaran kita di hari ini ya, di pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, teman-teman ya, sebelum kita start, mungkin aku mau tahu dong kabar dari teman-teman semua. Mungkin dari Rio deh, boleh Rio, diupdate Rio, kabarnya gimana Rio? Kabar saya baik-baik saja. Kalau Mm-mm. terkait sekolah kegiatan ya semuanya berjalan dengan baik. Mungkin ada banyak hal yang harus diurus seperti podcast ekskul dan mungkin sekarang menjadi UMPK. Itu saja sih. Oh, I see. Wah, mantap nih. Rio kesibukannya banyak banget. By the way, ini aku denger Rio agak patah-patah nih. Tapi Rio dengar suaraku aman gak ya? Aman. Aman ya? Oh, oke. Kalau tugas algonya gimana Rio? Ada kendala gak? Tugas algo alhamdulillah aman aja, nggak ada kendala. Aman ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Thank you Rio untuk update-nya. Oke, mungkin satu lagi siapa ya? Avicenna, boleh deh Avicenna. Boleh deh Avicenna, coba dong diupdate kabarnya gimana? Kesehariannya gimana? Sekolahnya gimana? Terus tugas algonya gimana? Kabar saya baik kok, Kak. Kabarnya baik ya. Terus kalau Eh, untuk ya, kalau untuk sekolah Kamis sampai Minggu libur. Kamis sampai Minggu libur. Oh, kenapa libur? Karena kayak ada ODL gitu yang adik kelas. Oh, oke. IC, wah enak ya, berarti banyak liburnya ya. Oke, untuk tugas algonya gimana? Avicenna ada kendala gak? Bingung dikit tapi aman kok. Aman ya? Berarti so far aman ya berarti ya. Oh, oke, oh, adalah. Thank you untuk update Avicenna. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin boleh diupdate juga ya, teman-teman ya, seperti dia. Aku sudah kirimkan juga teman-teman di kolom chat ya. Bisa diupdate biar aku tahu nih terkait kabar-kabar dari teman-teman semua itu seperti apa sih di minggu ini dan juga di hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja ya, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam materinya biar kita bisa selesai secara cepat dan juga tepat waktu, teman-teman ya. Aku izin share screen. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai membangun adegan ya, teman-teman ya. Modul 3 pembelajaran 4 nih di pembelajaran kita di hari ini tadi.
Oke, membangun adegan di modul 3 pelajaran 4. Nah, jadi kalau sebelumnya teman-teman kita udah pelajari nih mengenai konsep-konsep yang kita pelajari minggu lalu ya, cara pembuatan gambar segala macam, cara menggunakan Miro. Nah, hari ini kita akan coba terjun lebih dalam lagi, teman-teman, terkait namanya membuat adegan itu seperti apa sih. Oke, pembuatan gambar terlebih dahulu nih. Nah, apa sih proses pembuatan gambar itu, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, proses pembuatan gambar ya bisa dibilang ya suatu proses, kalau dalam hal ini adalah kita belajar mengenai AI gitu ya. Proses untuk AI-nya itu membuat gambar menggunakan prompting kita dan juga menggunakan model ya, teman-teman ya. Jadi AI sendiri tuh dia punya model, teman-teman, punya beberapa layering model. Nah, sehingga dari prompting kita yang udah kita tuliskan ke AI, nanti AI tersebut akan menuliskan modelnya itu seperti apa sih atau outputnya seperti apa. Nah, jadi itulah yang difungsikan oleh AI tadi ya, atau bahasa itu bisa dibilang apa yang AI bisa lakukan adalah seperti itu ya. Itu dia bisa membuat suatu gambar berdasarkan prompt yang kita buat. Nah, jaringan syaraf Glide itu menghasilkan gambar, teman-teman. Yang dimana klik itu memeriksanya dan juga ada jaringan syaraf ketiga yang meningkatkan resolusi dari gambar tersebut. Jadi di sini ada juga ini ya jaringan syaraf ketiga yang dia akan meningkatkan resolusi gambarnya. Contoh di sebelah sini kita punya Glide yang dimana dia itu menghasilkan dan juga klik memeriksa operasi dari Glide-nya seperti apa. Contoh dia itu prosesnya bakalan naik terus, teman-teman, seperti di gambar di sini. Lihat ya prosesnya step by step dia bakal naik 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 sampai akhirnya jadi jelas dan juga kualitasnya tuh bagus, teman-teman ya. Jadi prosesnya itu bisa dibilang step by step, teman-teman, perlahan dari Glide itu sendiri, dan nanti di itu akan ditingkatkan kualitasnya sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata tuh ada gambar burung ya di situ. Nah, apa sih aturan dalam membuat perintah untuk pembuatan gambar? Nah, ini kita udah bahas juga, teman-teman ya, terkait perintahnya itu seperti apa. Tentunya adalah yang perlu adalah kita harus jelas dulu, kita harus spesifik apa yang perlu kita jelasin di gambarnya. Mau gambar itu seperti apa sih? Kayak contoh misalkan mau gambar, ada kemarin tuh kita buat ada kuda yang menaiki bebek gitu ya. Nah, jadi jangan bilang doang kuda menaiki bebek, tapi kasih spesifiknya. Kayak contoh, kuda menaiki bebek, kudanya misalnya warna apa, terus juga bebeknya warna apa, terus juga lokasinya itu ada di mana, lalu juga pemandangannya seperti apa, suasananya seperti apa, tonsnya segala macam. Jadi kita bisa spesifikasikan, teman-teman, apa aja sih kira-kira yang ada di gambar tersebut dan juga momen itu seperti apa. Jadi perlu kita detailkan tuh seperti apa. Serta habis itu juga, teman-teman, jangan lupa juga buat ini ya, teman-teman ya, buat tetap ringkas gitu. Jadi walaupun kita buatnya spesifik, tapi sebisa mungkin kita tuh nggak bertele-tele gitu bahasanya. Jadi buatin spesifik, be spesifik, dan juga be concise. Nah, saat menulis perintah untuk pembuatan gambar, ada tiga aturan harus diikuti nih. Pertama, permintaan harus menyertakan konteks sebanyak mungkin. Jadi yang tadi aku bilang ya, konteksnya jelasin mau kudanya seperti apa, bebeknya seperti apa, lokasinya seperti apa, tonsnya seperti apa. Lalu data dalam permintaan harus dipisahkan dengan koma agar mudah dipahami. Nah, kalau misalnya kita perintahnya ini agak banyak nih, itu perlu dipisahkan dengan tanda baca koma, teman-teman ya. Jadi biar hasil makin bagus lagi, jadi perlu kita pisahkan dengan koma. Lalu setiap bagian permintaan harus dirumuskan secara singkat dan juga secara jelas, teman-teman. Jadi setiap ada permintaan nih harus kita coba rumuskan dengan secara singkat, teman-teman, dan juga dengan jelas nih. Jadi ya aku bilang tadi ya, be specific and be concise gitu. Jadi tetap spesifik tapi tetap concise atau singkat. Contoh di sini seekor burung beo duduk di dahan, koma, bulunya berwarna biru dan kuning, koma, burung di sekitarnya dan juga langit di belakangnya. Jadi di sini kita jelasin, teman-teman ya, siapa objeknya di sini? Oh, objeknya adalah si subjeknya adalah si burung beo di sini. Terus kriteria dari burung beo seperti apa? Dia bulunya berwarna biru dan kuning. Terus lokasinya di mana? Where gitu ya. Burung di sekitarnya. Terus apalagi? Oh, ada langit juga di belakangnya. Jadi kita pisahkan dengan tanda koma. Kalau misalnya dia ada ada lebih dari satu ini ya, teman-teman ya, apa bahasa permintaan kita. Nah, mengapa sih kita perlu menentukan perintah negatif di Fusion Brand? Ada yang masih ingat nggak, teman-teman, perintah negatif itu buat apa sih di Fusion Brand? Ada yang mau coba jawab? Menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Yes, betul banget. Jadi negatif itu division brand untuk menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Kayak contoh misalkan kita buatin superhero, teman-teman ya. Superhero-nya pakai jubah. Nah, terus kita pengen menghilangkan jubahnya. Daripada kita menulis promptingnya ulang, kayak dari awal lagi, nah mendingan kita langsung masukin ke negatif prompt gitu. Kita sebutkan apa yang mau negatifin gitu. Oh, berarti the cloak gitu ya. Cloak berarti kan dia jubah gitu ya bahasanya. Jadi kita minta jubahnya tuh buat dihilangkan. Nah, itu adalah salah satu perintah menggunakan negatif division brand ya. Thank you Rio, good job udah bantu jawab. Ya, lanjut lagi. Nah, perintah negatif menunjukkan apa yang tidak ingin kita lihat di hasil akhir. Nah, itu ya. Karena perintah negatif kucing dalam karung yang ada di gambar itu di permukaan kain yang lembut tanpa sedikit pun tanda-tanda kayu dan juga
meja. Nah, di sini contohnya kita coba buat ya, teman-teman ya. Jadi promptingnya di sini mungkin kita masukin kucing dan juga dalam karung nih. Kita masukin kucing dalam karung. Nah, di sini kita pengen mencoba untuk menghilangkan apa aja. Kita menghilangkan meja, meja dan juga meja kayu ya. Jadi di sini kita akan menghilangkan beberapa. Nah, cuma di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena di sini kita nggak coba buat spesifiknya. Cuman kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita masukinnya dari bagian dua tadi, teman-teman ya. Jadi prompt asli kita tuh kita masukin ke sini. Ini jangan kayak gini dong ya, ini salah nih. Jadi harus masukinnya panjang, misalnya kayak koma dengan tasnya warna apa, koma, 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 koma. Dan tentu kalau misalnya pakai Vision Brand dan juga pakai Space teman-teman, itu pastikan menggunakan bahasa Inggris ya, karena takutkan dia itu tidak paham. Terus negatif promnya baru masukin apa aja yang mau dihilangin. Oh, kita mau hilangin meja dan juga kayu gitu. Jadi kita tinggal sebutin aja nih kira-kira yang mau dihilangkan itu apa. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan gambar di Vision Brand? Nah, gimana caranya kita menyelesaikan gambar di Vision Brand? Nah, di sini kita cukup menyelesaikan gambar dengan menggeser bingkainya, teman-teman ya. Jadi kita cukup menggeser aja nih di bagian sini nih, biar dia itu bisa bahasanya tuh hilang gitu lah bahasanya ya. Misalnya kita pengen buatin hal yang baru, kita bisa melakukan penggeseran aja, teman-teman ya, di bagian situ. Jadi biar nanti kita tuh bisa melakukan prompting lagi atau kita bisa menambahkan sesuatu hal yang baru, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman, kita juga dapat menyelesaikan gambar dan juga menambahkan detail baru ke dalamnya nih, teman-teman di bagian sini. Nah, contoh di sini, mari kita coba pindahkan bingkai dan juga tulis ulang perintahnya. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan namanya penggeseran, teman-teman ya. Kita lakukan penggeseran, nah nanti dia kurang lebih jadi seperti ini nih, aspek rasionya nih. Kayak contoh, promnya kereta luncur anjing, husky, dan juga angin barang bawaan. Nah, terus kita pengen geser, mungkin kita pengen buat dia menjadi lebih panjang. Nah, kita bisa lakukan tarik aja nih, bingkai dan juga tulis ulang perintahnya. Bisa kita pengen buatin yang baru juga bisa banget ya, teman-teman ya. Tinggal kotaknya kita geser aja dan kita tulis prompt barunya. Oke, nah kita juga dapat mengubah detail gambar dengan menggunakan alat eraser, teman-teman ya. Jadi misalkan kayak kita mau mengubah detail nih, kita mau menghilangkan sesuatu hal. Nah, kita juga bisa menggunakan namanya ini ya, eraser di sini atau penghapus dengan kita set radius of curvature gitu ya. Jadi kayak radiusnya tuh radius hapus itu mau seperti apa sih? Nah, nanti dia akan hilang nih contoh di sini nih. Nah, lihat ya. Dia tuh di sini kita coba menghapus si siapa nih si penunggangnya lah yang naikin si serigalanya di sini. Gitu. Nah, ini prompt kita di awal seorang satria duduk di kereta luncur, besi dan juga dingin. Jadi, vibes-nya itu kita buat seperti ini. Nah, sekarang cara kita mempersiapkan adegan permainannya. Teman-teman, gimana sih caranya kita mempersiapkan adegan permainannya? Nah, jadi di sini aset sudah siap. Nah, yang tersisa adalah cara kita membangun lingkungan permainan dan juga untuk itu kita perlu ngapain aja. Pertama, kita perlu untuk menghapus latar belakang dari gambar karakter untuk menambahkan karakter tersebut ke lokasi latar belakang yang baru. Lalu kedua, kita perlu untuk meningkatkan kualitas gambar lokasi karena di Vision Brand itu dia tampak agak buram ya, teman-teman ya. Terus juga kita perlu juga untuk menggabungkan latar belakang dengan karakternya. Nah, jadi bahasanya tuh teman di sini kita buat dia tuh kita buat ini ya teman-teman kita gabungin nih. Jadi nanti yang si karakter yang pertama di sini kita buat dia hilang seperti ini gitu. Jadi dari sini ntar dia bisa kita caplok dan kita masukkan ke dalam gambarnya teman-teman ya. Jadi kita buat seperti itu. Oke. Kalau kemarin kita udah buatin gambar yang macam-macam teman-teman ya. Nanti kita di sini akan buat nih gimana caranya kita menggabungkannya. Kira-kira ada ide gak teman-teman? Coba sebelum kita lanjut ada yang punya ide gak? Kira-kira cara buat kayak gitu gimana sih? Ada yang punya ide? Ini idea. Pakai tools apa kira-kira? Cara menghapus sesuatu? Ada yang pernah cobain ini nggak, teman-teman? Mungkin coba aplikasi atau enggak website gitu ya untuk menghapus sesuatu hal, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba buatin apa sih namanya? Kita akan coba buatin ini ya, teman-teman ya. Ada tools yang nanti kita akan gunakan di sini. Nah, jadi hari ini di kelas kita akan ngapain aja? Sorry. Nah, kita akan menyiapkan gambar untuk adegan permainan. Kita juga akan mempelajari cara bekerja dengan gambar di Twine dan juga akan menambahkan gambar ke dalam permainan ya. Jadi nanti kita akan coba gimana sih caranya kita bisa menghapus objek yang tadi, amin backgroundnya, teman-teman. Kita hapus backgroundnya, teman-teman semua, dan hasilnya nanti kita pengen backgroundnya itu, teman-teman, dia tuh jadi ini ya, teman-teman semua ya, apa bahasanya backgroundnya tuh nggak terlihat lah di sini.
Nah, jaringan syaraf tiruan untuk menghapus latar belakang, di sini kita punya namanya Photoroom ya, teman-teman. Jadi nanti kita di sini akan gunain Photoroom. Nah, jadi dengan bantuan jaringan syaraf tiruan ini di Photoroom, kita bisa menghapus latar belakang gambar dengan cepat gitu, teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk menghapus latar belakangnya gambar dengan cepat. Nah, di sini kita perlu klik tautan dan juga unggah gambarnya, jadi tinggal dimasukin aja, misalkan buat gambarnya segala macam, buat kita mengunggah, dan nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi misalkan tadi yang tadinya ada backgroundnya, teman-teman terus kita masukin ke sini, nanti backgroundnya tuh akan jadi hilang ya, teman-teman ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini aja gitu contohnya. Nah, jaringan syaraf tiruan untuk meningkatkan kualitas gambar, nanti kita juga akan menggunakan namanya I Love Image, teman-teman ya. I Love IMG di sini adalah untuk kita meningkatkan gimana caranya biar kualitas gambar itu jadi bagus dan ya makin bagus ya, sehingga kita bisa download dan juga kita bisa publish lah gitu bahasanya. Nah, di sini jaringan syaraf I Love IMG itu melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas gambar. Oke, mungkin di I Love IMG ini agak banyak teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang pernah cobain I Love PDF gak, teman-teman? Misalkan pengen convert dari Word ke PDF, ada yang pernah coba gak I Love PDF? Atau mungkin I Love Merge gitu, ketika kita pengen lakuin merging. Nah, itu kita menggunakan namanya I Love yang tadi, teman-teman ya. Itu adalah salah satu website lah yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu hal. Misalkan kayak contoh tadi lakukan merging, itu bisa. Terus misalkan mau di split PDF itu bisa. Mau menjadikan suatu Word dokumen menjadi PDF, nah itu bisa juga. Jadi itu adalah fungsi dari si I Love ini nih. Jadi itu punya banyak lah fiturnya. Salah satunya ini sekarang dia bisa meningkatkan kualitas gambar. Nah, caranya adalah kita tinggal klik tautan aja di sini. Nanti kita akan klik, teman-teman ya. I Love IMG tadi. Nah, di sini ntar kita tinggal ini aja ya. Kita akan, nah di sini ada compress, teman-teman. Compress itu berarti kita pengen kecilin si gambarnya, teman-teman. Ada juga di sini resize ya, jadi kita pengen kecilin nih. Ada juga crop, kita melakukan cropping, convert to JPG, convert from JPG. Nah, ini kalau JPG berarti dari apa ke gambar, terus juga misalkan convert ya, convert from JPG berarti kita pengen melakukan apa namanya? Convert ya dari JPG misalkan mau jadi apa. Nah, di sini akan kita coba, teman-teman, kita di sini akan coba menggunakan namanya upscale image ya di sini ya, buat kita meningkatkan resolusi atau quality dari gambar ya, teman-teman semua. Jadi kita akan menggunakan upscale image buat di sini. Nah, di sini kita juga perlu untuk mengkonfirmasikan eh, peningkatan resolusi gambar, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal klik tombol upscale aja dan juga kita bisa langsung masukin gambarnya aja buat dia meningkatkan resolusi dari gambar tersebut. Dan nanti kita bisa aja langsung mengunduh hasilnya, teman-teman ya. Jadi tinggal nanti di download aja buat kita mendapatkan resolusi hasilnya. Oke Daniel, mungkin gue di-mute dulu. Oke. Oke, sekarang cara kita membangun sebuah lokasi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini siapa nih mantul nih suaranya nih? Bentar ya. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan buat adegan langsung di Mairo ya. Di sini kita akan buka papan dan buat sebuah bingkai ini. Nah, ntar tinggal ini kita udah buatin juga, teman-teman ya. Tinggal ke bagian yang pagar itu aja kita buatin frame-nya, terus kita kasih nama di sini. Mau namanya apa nih? Nanti kita buatin. Di sini bingkai itu sendiri ya. Nanti di sini kita pakai freeform aja, merupakan area terbatas pada papan yang dapat dikontrol sebagai sebuah objek ya. Yang tunggal meskipun ada banyak stiker, teks, gambar dan lainnya di dalamnya. Di sini kita akan coba untuk memilih alat dan juga frame, teman-teman. Lalu juga akan menandai area dengan ukuran yang dibutuhkan pada papan tersebut. Nah, lalu teman-teman nanti kita bisa ke bagian ini aja ya, My Device, terus nanti kita tinggal pilih opsi namanya Upload ya, teman-teman. Itu untuk kita mengupload suatu gambar, nantinya kita masukkan ke dalam PDF kita tadi nantinya. Nah, nanti gambarnya akan tampak lebih besar dari bingkainya nih, teman-teman. Nanti kita tinggal lakukan misalkan resize dan segala macamnya aja nih, buat biar gambar itu jadi dan juga bisa menghasilkan gambar yang kita inginkan. Nah, ini contohnya nih, set frame-nya kita buat. Misalkan dari gambarnya, ntar kita sesuaiin aja nih, dari si Mairo lagi, yang tadi. Nah, di sini kita akan coba regangkan, misalkan maunya dibuatnya semana, nah tinggal diatur aja aspek rasionya mau sebanyak mana ya. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan gambar karakternya, teman-teman. Nah, di sini ukuran gambar karakter itu sendiri dapat diperkecil agar sesuai dengan lingkungan ya, teman-teman ya. Jadi contoh di sini kita pengen nanti masukin si gambarnya nanti, itu dia masuk kayak gini ya, teman-teman ya. Dia itu muncul seperti ini nih. Jadi dia tuh ada di dalam eh, backgroundnya ini sendiri nih, si gambar karakter tadi. Nanti kita bisa adjust saja ukurannya, mau kita kecilin, mau kita gedein, segala macam itu bisa. Nah, di sini kita juga bisa lakukan pemotongan, teman-teman ya. Ya, misalkan di sini mau kita cut nih, nah tinggal klik bagian itu yang tadi kita custom, nah terus kita tinggal bisa tarik ataupun segala macam nih. Nah, lihat.
Lihat ya di sini. Nah, kita bisa zoom aja. Zoom tuh pakai kontrol ini ya teman ya. Kalau misalnya pakai mouse pakai kontrol terus scroll up ya. Nah, ini tinggal misalnya kita pengen taruh ke bawah segala macamnya. Di mana tombol, klik icon bergambar, pemandangan dengan dua sudut, edit area pemotongan, dan juga klik pada area kosong papan untuk mengkonfirmasi dari pemotongan tersebut. Nah, lalu teman-teman, nanti bingkainya itu sekarang bisa diunduh sebagai suatu gambar nih. Kita tinggal klik kanan aja dari sini, kita klik export as image gitu. Dan kita di sini bisa pilih nih yang mana nih mau diekspor nih. Tergantung ukurannya nih. Semakin tinggi ya tentunya size-nya makin besar ya teman-teman. Jadi ntar tinggal diklik kanan aja pada nama bingkai yang udah kita buat tadi. Terus kita pilih export as image untuk mengunduh bingkai dalam bentuk gambar. Lalu kita akan bisa mengkonfirmasi unduhannya seperti apa. Gitu. Sekarang kita akan coba untuk mempersiapkan adegan permainannya. Gitu. Jadi di sini kita akan siapkan asetnya, teman-teman ya. Jadi gunakan Photorom untuk menghapus latar belakang gambar dengan karakter tersebut. Jadi kita kan kemarin udah punya karakter, teman-teman. Teman-teman yang udah punya karakter nanti langsung dicobain aja masuk ke Photorom, teman-teman semua. Nanti langsung dicoba minta untuk hapus gambarnya tersebut. Lalu bangun suasana permainan dengan menggabungkan latar belakang dan juga karakter. Nah, lalu jangan lupa nanti unggah gambar dengan konsep terbaik di platform ya. Jadi nanti kita buka Mairo juga, nanti dimasukin ke sana. Dan juga nanti untuk gambarnya ntar bisa di-download dan juga diekspor ya, teman-teman semua. Jangan lupa juga di checklist. Yuk, teman-teman kita langsung aja ke jalan tugasnya. Cara kita mempersiapkan adegan dengan permainan. Boleh di-share screen ya, teman-teman semua ya, buat tugas ini ya. Yuk, teman-teman kita buka dulu buat soalnya ini. Nomor satu nih, di sini tugasnya sendiri, teman-teman di sini dibilang ya, kamu sedang mempersiapkan pembuatan adegan permainan. Langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita perbuat di sini, teman-teman semua, biar lokasinya itu dia memadai di sini. Nah, ini apa aja kira-kira? Yuk, kita langsung jawab aja di sini, teman-teman. Kita di sini punya sebanyak tiga jawaban benar nih buat di sini. Itu apa aja? Kita perlu apa? Pertama, hapus latar belakang ya dari gambar karakter agar karakter bisa ditempatkan pada latar lokasi yang baru ya. Jadi di sini kita perlu melakukan ini nih. Kita perlu menghapus latar belakang dari gambar karakter agar karakter bisa ditempatkan pada latar lokasi yang baru. Lalu apalagi kita perlu untuk meningkatkan kualitas gambar dari lokasi tersebut ya, teman-teman ya. Lalu apalagi satu lagi adalah kita bisa perlu untuk menggabungkan gambar karakter dan juga lokasi menjadi satu adegan yang utuh. Teman, jadi kita akan lakuin hal itu ya, teman-teman. Jadi kita akan lapis latar belakangnya dulu, terus tingkatkan kualitas gambar dari lokasi tersebut, terus juga menggabungkan gambar karakter dan juga lokasi menjadi satu adegan utuh. Nah, ini dia. Jadi kita punya tiga jawaban benar ya, teman-teman ya. Nah, nanti buat ininya, teman-teman semua, nanti teman-teman bisa ke bagian sini aja nih. Ini aku kirim linknya, ini buat kita upscaling atau kita meningkatkan resolusi gambar. Meningkatkan resolusi gambar. Nanti bisa ke sini. Jadi pastikan teman-teman ini ya, gambarnya udah ada. Kalau belum ada, mungkin bisa either bisa di-download lagi, atau mungkin bisa coba render lagi, teman-teman ya. Cuman kalau render lagi kayak takutnya agak lama, jadi mungkin bisa pakai prompting yang udah ada aja. Nah, ini satu lagi adalah cara kita menghapus background ya, menghapus background foto. Nah, coba aku lihat dulu nih share screen dari teman-teman semua. Altaf, Altaf mana Altaf? Oke, nah yang udah dikumpulin kemarin tuh bisa diklik aja terus download lagi ya. Nah, ini Rifki udah mulai nih. Daniel, let's go Daniel, Ryuzaki, lalu juga yang lainnya, Avicenna, boleh share screen juga. Aku masih belum lihat nih Avicenna, Harper, lalu juga Tio, Friska, nah boleh dong di share screen juga biar aku bisa lihat ya. Nah, jadi tadi kita tinggal ke bagian sini aja nih. Jangan lupa dibuka dulu Miro-nya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini aku pengen hapus ini ya, background dari apa nih? Misalkan aku punya panda nih kemarin. Nah, aku ambil karakterku dulu. Nah, contoh ini ya, aku mau nambahin si ini nih, teman-teman. Aku pengen nambahin si karakterku ini. Nah, ini aku download dulu aja. Oke, nah ini kita lakukan download ya. Sini. Nah, ini download. Oke, Kandinsky download. Download aja langsung. Nah, aku udah punya nih, teman-teman.
Terkait gambarnya ya. Ini aku gambar udah punya, ini kelihatan nggak ya? Share screen-ku takutnya nggak kelihatan nih kalau yang pakai begini. Dia masih belum punya, teman-teman boleh render aja ya. Nah, ini aku share-nya full aja biar teman-teman bisa lihat semua. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini ya, ini yang aku buat, nah ini dia nih gambarnya. Si Kandinsky dot ya. Di sini aku udah punya gambarnya yang kemarin aku coba buat teman-teman si Kandinsky ini. Nah, di sini aku akan coba untuk ekspor dia ke sini nih, buat kita menghilangkan backgroundnya. Nah, ini tinggal kita masukin aja, teman-teman, start from the photo, masukin aja file tadi aku punya Kandinsky ya. Nah, ini kita verify dulu, we are human. Oke, ini ulangin lagi. Kalau misalkan error, diulangin lagi aja, teman-teman. Oke, sukses. Tinggal ditunggu aja. Nah, lihat ya, dia langsung hilang ya, teman-teman ya, backgroundnya ya. Jadi, dia itu AI ini yang menghilangkan nih. Nanti kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan download aja. Teman-teman, kita lakukan download. Terus misalkan apa nih, kita mungkin pakai standar resolution dulu aja ya, biar free, teman-teman. Biar kita nggak perlu bayar nih di sini nih. Udah tinggal download aja, kita save di sini. Nanti dia akan tersimpan ya, teman-teman semua ya. Nah, udah tersimpan. Lihat nih kalau misalnya aku buka, sekarang dia udah ada tanpa background nih, teman-teman. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, teman-teman, kita bisa masukin dulu aja ke Mairo ya. Nah, ini kita ke Mairo lagi, terus kita ke bagian ini ya. Sebentar, tambah upload nih. From my device aja di sini. Aku pengen upload sesuatu. Itu sih foto room. Nah, lihat ya, sudah langsung masuk nih gambarnya nih. Gambarnya udah masuk yang tadi. Oh, tapi sayangnya tadi kan kita masih belum ngelakuin satu step lagi. Teman-teman ya, satu step lagi itu apa? Satu step lagi adalah kita mau buat resolusi itu jadi lebih bagus, teman-teman. Nah, kalau cara buat resolusi jadi bagus tadi seperti apa sih? Nah, tinggal kita ke bagian yang tadi ya, yaitu namanya si I love free ini tadi, upscale image. Nah, tinggal kita masukin aja di sini. Aku misalnya tadi ya si foto room, jadi dua-duanya, ntar backgroundnya juga dimasukin ke sini ya, teman-teman ya, buat kita buatin dia lebih bagus. Nah, ini tinggal ditunggu aja, tinggal kita tunggu aja, teman-teman di bagian sini, tunggu prosesnya selesai, teman-teman, karena ini prosesnya ya lumayan ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, nah, lihat nih ya, before dan juga after. Nah, di sini ada juga multiplier ya di sini. Biasanya mungkin kita lihat dulu nih, kadang-kadang mungkin ada yang berbayar atau enggak. Coba aku sambil lihat punya teman-teman yang lain gimana nih. Oh ya, teman-teman, ini aku nggak tahu kenapa nih Zoomku nih tiba-tiba nggak jadi pro ya. Mungkin karena ada problem. Nanti kita akan terputus nih sebentar lagi. Nanti habis ini aku akan buatin link lagi, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman nanti tolong standby di WhatsApp ya. Nanti aku akan kabarin dari teman-teman semua untuk join lagi gitu. Nah, cuman tadi so far teman-teman yang kita lakukan adalah kita harus lakuin nampaknya scaling tadi ya. Ntar kalau udah scaling seperti ini, udah tinggal kita klik upscale. Nanti tinggal di-download aja. Udah nih, aku udah download si upscale-anku ya, si gambarku. Nanti yang background-nya juga sama, teman-teman. Kita download dulu. Misalkan di sini aku tulisin jadi upscale. Udah terdownload ya, buat upscale-ku nih, teman-teman. Nah, nanti tinggal diproses aja. Jangan lupa tadi background-nya juga, jangan lupa teman-teman, background-nya apa nih? Udah ada belum background-nya? Yang masih belum ada boleh render di AI ataupun mungkin boleh cari di Google juga ya, feel free aja misalnya mau cari di Google, misalnya aku pengen cari eh bikini bottom gitu contohnya, bikini bottom background gitu contoh, background. Nah, ini biar HD gitu, kita bisa download langsung aja nih. Oke, sip. Oke, Avicenna sudah masuk ya ke dalam room ya. Nah, ini kenapa nih meetingku tiba-tiba jadi begini ya. Nanti mungkin aku akan coba follow up lagi ya, teman-teman ya. Mungkin Avicenna juga. Mungkin mau di-share screen lagi Avicenna, kita akan lanjutin lagi nih untuk pembelajaran kita tadi ya. Nah, ini tadi aku tuh udah sampai step yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi tadi step satu apa sih? Step satu tadi yang perlu dilakuin adalah gimana caranya kita melakukan konversi, teman-teman ya. Konversi dari bahasanya tuh di sini
dari gambarnya nanti kita masuk ke dalam sini. Nah, ini bisa dicari aja teman-teman, gambar dari bikini bottomnya. Aku contoh di sini pengen pakai bikini bottom ya. Jadi bebas aja nih mau pakai apa aja. Nah, ini bisa dicari di sini juga. Misalkan aku pengen dia tuh munculnya di mana yang menarik ya. Yang bebas aja backgroundnya teman-teman bisa download juga. Boleh juga cara dari AI kemarin ya. Misalkan kemarin kita udah buatin background macam-macam ya. Teman-teman ya, ada ubur-ubur dan juga apa bahasanya ubur-ubur, ada lumba-lumba dan juga hotdog segala macam. Nah, itu boleh banget ditambahkan teman-teman. Nah, contoh di sini aku pengen ini deh, aku ambil yang ini ya, rumah SpongeBob nih. Nah, oh ini saya harus beli nih. Nah, kita cari yang gratis aja, teman-teman ya. Download yang gratis aja nih. Kenapa pakainya di sini? Kenapa nggak pakai di Google? Nah, mungkin ada yang nanya juga nih, karena kalau misalnya di Google, teman-teman, itu beberapa ada yang resolusinya kurang bagus, teman-teman ya. Walaupun nanti kalau misalnya nggak ada, ya udah mau nggak mau. Nah, ini aku misalkan di sini ya. Ini aku pengen ambil lokasi di sini nih, ada ubur-ubur nih. Ini langsung aku download now aja. Download now. Nah, 4, 3, 2, 1. Oke. Just wait, tunggu. Tunggu sampai dia itu selesai. Nah, ini download ya dia ya. Download. Nah, di sini kalau bentuknya WinRAR nih, punya aku nih. Jadi harus aku ekstrak dulu. Ke bagian download aja langsung download tadi. Nah, terus ini yang tadi ada dalam sini ya. Nah, ini dia. JPG aku copy aja dan masukin ke sini aja langsung. Udah copy belum? Halo. Nah, terus ditaruh di sini nih. Oh, udah masuk kayak ini ya. Ya, coba nih aku buka gambarnya, kita cek dulu. Nah, ini gambarnya punya aku udah ada, teman-teman ya. Backgroundku aku pakai di sini pakai bikini bottom. Nah, aku di sini pakai bikini bottom ya, teman-teman ya, untuk backgroundku sendiri. Aku jadi pakai bikini bottom. Nah, kalau udah, teman-teman, kita langsung aja berarti masuk lagi ke tasnya, teman-teman. Nah, ini aku backgroundnya ini. Terus tinggal masukin kemana? Ke Mairo dulu pertama-tama ya. Jadi kita masukin ke Mairo dulu. Terus apa? Kita klik tombol ini ya, upload, teman-teman. Upload from my device. Karena aku dari device ya downloadnya ya. Nah, habis itu udah tinggal klik apa? Tinggal klik masukin yang tadi ya. Nah, ini lihat, oke, di mana gambarnya? Nah, ini dia bikin di bottomnya ini aku agak kecilin karena terlalu besar. Tinggal dimasukin aja nih. Nah, ini kita taruh di depan bisa gak? Nah, kalau misalnya dia posisi di belakang gini, teman-teman, dia di Miro nih posisi di belakang nih. Nah, kita bisa lakukan seperti ini aja. Mungkin aku pengen ini aja ya. Aku klik kanan terus aku pilih namanya eh, send backward ya. Jadi taruh di belakang gitu maksudnya. Udah deh, tinggal kita adjust nih di mana. Nah, deketin. Nah, lihat nih. Aku bisa juga lakuin cropping ya di sini ya. Lihat nih. Crop. Misalkan di sini mau pakai apa nih, custom atau enggak seperti apa. Misalnya mau di crop dikit. Nah, di sini deh gitu. Oke, udah jadi. Punya aku udah jadi ya. Nah, udah kalau misalnya udah seperti ini, teman-teman udah tinggal kita lakukan exporting aja nih di bagian sini tadi. Tertarik nih semuanya, teman-teman. Mungkin bisa kita grup dulu ya. Ada grup dari sini. Nah, ini dia nih. Export. Save as template. Oke. Scale. It's. Sini kita buat ini frame-nya dulu nih. Mana sih ini? Frame. Custom. Mana sih yang custom? Nah, ini taruh di ini, sini, sini. Misalkan begini nih. Nanti aku pasin aja ya. Nah, udah. Kalau udah kita masukin frame-nya, kita tinggal klik namanya export as image ya, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal pilih, misalnya aku pengen small nih. Small, aku download. Oh, di sini aku ngeblok nih. Awas slow deh. Oke, ulangin lagi. Ke frame-nya lagi. Nah, terus kita bagian ini, cari namanya exportnya nih. Klik frame-nya. Ini, export as image. Jadi kita pengen export sebagai gambar. Nah, udah. Tinggal di download aja. Sep, download. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, udah jadi ya, teman-teman ya. Punya aku sudah selesai dan ini udah bisa di submit. Oke, nah siapa yang nggak ada tulisan upload di sini?
Siapa yang ada kendala di upload, teman-teman? Rifki ya? Coba mana yang ada kendala? Rifki. Nah, itu udah ada Rifki ya, udah muncul ya. Oke. Nah, teman-teman kalau mau ekspor pastikan tuh kita harus buatin latar belakangnya dulu, teman-teman ya. Jadi make sure kita buatin latar belakangnya dulu. Karena kalau misalnya nggak dibuatin latar belakangnya, nanti dia bisa nggak muncul nih, apa namanya, tulisan ekspornya. Jadi make sure teman-teman, tolong latar belakangnya itu dibuat dulu ya. Nah, ini contoh punya aku. Lokasinya bebas banget ya. Mau pakai, kemarin kita pakai ChatGPT boleh, Kaum boleh, dan jangan lupa juga dinaikkan resolusinya ya. Kalau misalkan tadi gambarnya masih kurang bagus. Oke, nah punya Rifki, oke, boleh digeser-geser tuh misalkan ayamnya mau ditaruh di mana. Oke, Altaf, kenapa Altaf? Kak, pakai gambarnya yang punya kemarin atau boleh buat baru? Buat kalau masih ada yang kemarin pakai yang kemarin aja, biar prosesnya lebih Oh, cepat. Tapi kalau misalkan nggak ada, udah hilang gitu ya, ya mau ngomong harus buat baru, teman-teman ya. Makanya enaknya kalau oke udah sih. buat yang kemarin, teman-teman. Oke, baik Kak. Daniel, gimana? Ya, bisa dilanjutin. Oke, Avicenna. Oh, Avicenna buat apa nih? Ada panda. Ini pandanya apa nih? Oke, mau apa? Yang dimasukin bebas ya. Jadi pilih dulu yang mau digapus latar belakangnya tuh karakter siapa yang kita udah buatin kemarin sih. Makanya namanya yang aku kirim di chat ya, teman-teman ya. Ada di sini kita pakai macam-macam. Kita pakai ada namanya remove photo room ya, buat kita background remover dia. Lalu ada juga di sini love image, teman-teman, yang buat kita menghapus gambarnya tadi. Gitu. Oke, mungkin di sini aku kasih waktu selama mungkin 10 menit lagi ya, teman-teman ya. Sebelum akhirnya kita istirahat. Nah, bisa diekspor nggak? Coba punyanya Visena, bisa nggak? Ngerti nggak cara ekspornya? Kamu sudah nyatuin gambarnya belum sama Visena? Itu pandanya emang di situ atau emang kamu satuin? Avicenna, pandanya itu. Enggak, belum Kak. Ini gambarnya Apa? masih belum. Ini gambarnya masih ada di sini. Oh, Masih belum. oke. Yuk, boleh. Silakan. Nah, ini review udah jadi nih. Oke, Rifki, bisa diekspor nggak Rifki? Paham nggak cara ekspornya? Halo, Rifki? Nah, bukan itu ya. Nah, kalau CSV itu bukan. Nah, jadi caranya gimana? Kamu bisa ke sini dulu, Rifki. Bisa ke sini dulu nih. Ini aku tandain tuh. Yes. Nah, terus ambil namanya frame. Frame. Terus pilih custom. Nah, terus kamu sesuaikan sama ukuran kotak ini nih. Sesuaiin ukurannya. Oke, nanti kalau sudah, kamu langsung ada klik sini nih. Nah, tadi nih, kamu klik frame dulu nih, klik tulisan sini, frame satu, diklik aja, nah terus ke bagian titik tiga. Nanti di situ ada export image namanya. Nah, itu dia, export as image, di atas, paling atas tadi. Nah, coba diklik, terus langsung di-download coba. Pilih small dulu ya, small. Export, nah coba ditunggu, dan kita lihat hasilnya, coba punyanya Rifki. Coba di-open, gambarnya kira-kira bener gini, hasilnya udah menyatu belum nih kira-kira background dengan gambarnya. Nah, punya Rifki, soal di aku mungkin share nggak full. Udah nyatu belum Rifki? Udah bener belum? Halo, halo. Oke, Altaf lagi nyari background, boleh. Daniel gimana Daniel? Bisa Daniel? Ngelak. Oh, oke oke. Oke, oke. Ya. Tio, Tio. Oh, Tio udah yang bagian kedua. Coba pelan-pelan ya, teman-teman ya.
Nah, tadi Tio gimana? Udah jadi? Coba mana punya Tio? Mau lihat dong punya Tio. Gambarnya coba lihat hasilnya. Kamu sudah menyatukan gambar background sama ininya nggak belum Tio? Jadi yang disatukan tuh background sama foto yang kita proses ya. Coba mana punya Tio udah jadi belum? Oke, nah ini kamu nyatukan background nggak? Nah, jadi jangan bukan pakai yang udah jadi ya, tapi pakai kita yang perlu menyatukan backgroundnya gitu. Jadi kamu harus hapus dulu backgroundnya, bisa dicek di chat ya. Aku sudah kirimkan. Oke, tadi gimana punyanya Rifki? Udah aman Rifki? Tadi aku masih belum sempat lihat punya Rifki. Udah menyatu gambarnya? Aman Kak. Aman ya, sudah menyatu ya. Gambar si ayam sama si background tadi ya. Oke, good. Sip, kalau sudah aman bisa diekspor dan diupload gambarnya ya. Jadi yang diupload adalah gambar hasil ekspornya. Lalu Avicenna. Oke, nah untuk kamu masukin apa nih pandanya ini coba pandanya digerakin bisa gak punyanya Avicenna? Oh, oke good. Nah benar benar benar. Oke good. Nah sekarang caranya kamu adjust saja misalkan pandanya mau taruh mana? Geser-geser bisa dikecilin juga ya. Mau dikecilin digedein bisa pandanya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kamu merasa udah, nanti bisa ke bagian sini ya Avicenna ya. Bisa klik ini dulu nih. Plus, nah tuh aku tandain. Kelihatan nggak coretanku ya? Nah itu dia. Terus pilih di bawahnya. Sorry bukan itu. Ini nih yang kotak. Nah, itu di kotak. Terus pilih custom ya, custom. Sesuaikan terus ukurannya sama si gambar ini nih. Kamu buat kotaknya di sini persis di nah ya, klik aja custom, klik dulu customnya. Nah, terus disesuaikan nih ukurannya. Coba dilepas dulu, dilepas dulu nih. Nah, itu dia nempel tuh sama gambarnya. Nah, ya dilepas dulu. Nah, itu kamu taruh di belakangnya. Taruh dari belakang si gambar si panda. Jadi cara belakangin sign backward ya. Masuk nggak apa-apa, tarik-tarik dulu aja. Nah, ya tarik-tarik sampai dia posisinya pas. Oke, terus sampai bawah. Oke, good. Dilepas. Nah, sekarang kamu bisa klik ini frame. Sekarang klik frame. Frame 2 tuh. Ada tulisan frame 2, kamu klik. Ini frame 2 nih di sini. Ini frame 2. Nih, kelihatan nggak? Nah, frame 2-nya nih. Nah, kamu klik terus kamu klik titik 3. Habis frame 2 tuh ada titik 3. Nah, ntar ada tulisan export as image. Nah, ini yang paling ini nih, paling atas. Nah, coba diklik. Hasilnya dia sudah menyatu belum si gambar sama si backgroundnya. Kalau misalnya sudah menyatu, berarti sudah benar caranya. Dan kamu bisa submit tugasnya. Nah, coba dilihat kira-kira gambarnya. Make sure teman-teman share-nya full ya, teman-teman ya, biar aku bisa lihat ya, teman-teman ya. Gimana sudah? Udah jadi punya Avicenna? Gambarnya sudah nyatu? Udah nyatu? Oke, kalau sudah nyatu, coba ini geser-geser, coba yang ini. Coba, good, udah nyatu ya. Sip, good job. Avicenna bisa disubmit. Jadi gambarnya dikumpulin di tugas algo ya. Kamu bisa kembali ke tugasnya lagi, terus submit gambar ini ke tugas yang barusan. Oke, di sini siapa yang masih ada kendala, teman-teman?
Ya, Rio. Rio, udah aman, Rio? Maaf Kak, ini kita ngerjain tugasnya yang pertama atau yang kedua ya? Yang pertama tadi. Kamu udah selesai yang pertama? Sudah. Oh, udah. Oke, habis ini nanti yang kedua ya. Sebentar lagi. Oke. Sip, teman-teman, mungkin tadi aku cek beberapa udah yang bisa ya, teman-teman ya. Nah, mungkin di sini aku lanjut dulu sedikit, teman-teman, terkait materi yang bagian yang kedua nih. Jadi, yang kedua di sini, teman-teman, adalah cara kita ini ya. Atau nggak mungkin kita istirahat dulu aja deh. Nanti kita 5 menit kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi masih belum, teman-teman boleh dicoba dilanjutin dulu aja ya. Nah, ini sampai kita istirahat sampai jam 7.55. Teman-teman ya, nanti kita 7.55 kita kembali lagi, kita lanjutin lagi tugasnya ya, karena kita masih ada 2 tas lagi di bagian sini. Oke, teman-teman, silakan istirahat. Yang masih belum boleh dilanjutkan aja dan boleh sambil minum juga ya. Feel free, teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di jam 7.55.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, teman-teman ya untuk pelajaran hari ini. Oke, ini aku tiba-tiba lagi lihat ini nih, punya Rio nih. Rio lagi nyusun apa nih? Lagi nyusun PPT ya? Apa nih? Untuk MPK. Oke, mantap. Sip, nanti bisa dilanjut lagi Rio ya. Oke, udah jadi ya. Rio jangan lupa juga ini disubmit tugasnya Rio biar aku bisa lihat nih. Very good. Buat gambar dan juga objeknya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk materi pembelajaran kita di hari ini. Nah, sekarang teman-teman, sebentar. Wait. Nah, ini dia. Kita sekarang akan masuk ke dalam presentasi dulu ya, teman-teman ya. Nanti habis itu kita akan masuk ke dalam tugas lagi. Nah, di sini, teman-teman, kita akan bekerja dengan gambar di Twine ya. Jadi kita akan coba lagi, teman-teman, untuk bermain dengan Twine. Sebelumnya kita udah pakai Twine ya, teman-teman ya. Kita pakai Twine desktop. Nanti bisa kita coba lagi aja. Jadi kita akan menyimpan semua aset gambar game di folder cerita. Nah, semua berkas berisi cerita yang dibuat di Twine disimpan dalam folder ini. Nah, folder tersebut terletak di mana? Ada di user, dokumen, Twine, dan juga cerita. Di sini kita akan coba untuk menemukan foldernya kita ini sendiri ya, di komputer kita, lalu juga memindahkan gambar dengan adegan permainan. Kita ke sana, terus juga kita juga akan mencoba untuk mengubah nama gambar menjadi scene dan juga no gitu. Jadi kita buatin scene number itu berapa sih di sini sih. Nanti kita akan coba buatin, teman-teman. Nah, di sini kita punya tag, teman-teman. Contoh di sini ada tag image di sini ya. Ini digunakan untuk kita menyisipkan gambar di Twine ya. Jadi kita tinggal masukin aja di sini. Contohnya kita masukin image source di sini. Masukin linknya apa dan segala macamnya. Nah, ini merupakan salah satu tautan ke gambar ya yang diinginkan ditentukan dalam tag menggunakan properti src atau source ya, teman-teman ya. Jadi HTML sendiri itu bekerja dengan tag seperti ini. Nah, ada juga tautan relatif ya yang akan kita gunakan di dalam tag image tadi. Nah, di sini kita punya namanya link relatif, teman-teman, yang merupakan tautan yang dinyatakan berdasarkan posisi halaman HTML tadi ya, yang mengandung tag dengan sebuah tautan. Di sini kita bisa masukin referensi penuhnya aja seperti apa, misalnya kayak di sini ada users, user documents, twine, stories, scene, png. Nah, ini adalah salah satu referensi penuhnya. Ada juga di sini referensi relatifnya di sini kita masukin di scene1.png ya, teman-teman. Jadi kita masukin buat gambar itu tadi ada di scene1.png. Nah, kita juga punya tag di sini image, teman-teman ya, yang harus kita masukkan di awal paragraf yang kita inginkan ya. Jadi di sini kita punya image dan juga ada slash image di sini. Pastikan selalu menuliskan SRC. SRC itu berarti source ya, teman-teman ya, atau bahasa itu sumber, bukan SCR. Jadi jangan sampai gue lihat nih, SRC, bukan SCR. Ini merupakan kesalahan yang sering dilakukan ya. Jadi nanti kalau misalkan nggak muncul, nah bisa dicek nih, kenapa? Oh, mungkin jadi nulisnya SCR. Nah, kita juga tidak akan memeriksa gambar melalui uji coba di sini. Nah, jadi untuk melakukan pengujian game, file yang telah dipublikasikan harus ditempatkan di folder stories bersebelahan dengan gambar-gambar lainnya. Nah, ini contohnya nanti kita akan masukin gambarnya. Kayak tadi ya, kita udah buatin gambarnya, ntar bisa diupload aja, teman-teman ya. Terus nanti tinggal ke bagian build, terus juga publish to file, nanti kita ke bagian stories aja nih, buat kita masukin gambarnya apa. Nah, di sini gambarnya contoh teman-teman lihat ya, mungkin tampak terlalu besar untuk halaman ini nih. Di sini gambarnya besar banget nih. Dia udah berhasil kita masukin di dalam tuang kita, cuman terlalu besar. Jika gambar terlalu besar, maka fitur scroll akan aktif di halaman paragraf tersebut. Nah, tapi lebih baik menghindari situasi seperti ini ya. Jadi kayak ya udah gambarnya meng-highlight tapi tulisan itu tuh nggak kelihatan. Nah, di sini kita dapat menentukan ukuran gambar di dalam tag image tadi. Teman-teman ya, kita masukin aja di sini image source, kita masukin linknya apa, tingginya berapa, terus juga width-nya berapa. Jadi kita set di sini height dan juga width, teman-teman ya. Contoh di sini kita masukin height-nya 100% dan juga width 100%. Jadi di sini kita pengen masukin persentase bisa menggunakan px atau pixel juga bisa. Disarankan untuk menentukan tinggi dan juga lebar gambar dalam satuan persentase ya. Mulai pada 100%, kemudian ubah nilai tersebut hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Jadi misalkan bisa 50-50, misalkan 70 sama 80, segala macam ya. Jadi kalau misalkan dia nilainya equal, berarti nanti dia bentuknya persegi. Kalau misalkan enggak ya, jadi persegi panjang ya. Sip, langsung aja teman-teman kita masuk ke tasnya ya, menambahkan gambar di Twine. Jadi di sini teman-teman kita mungkin pakai gambar apa, kita pakai tas yang kemarin dulu aja nih di sini di bagian sini. Jadi ntar bisa coba ditambahin dulu gambarnya. Jadi nggak usah bikin cerita baru karena kan terlalu panjang nih kalau misalnya di sini. Jadi kita waktu itu udah punya adegan teman-teman ya buat tugas kita. Nanti bisa dicoba ditambahin dulu situ dulu aja. Sebelum nanti akhirnya bisa generate gambar ini ya cerita baru ya. Pastikan gambar dengan permainan berada di folder yang sama dengan proyek. Di paragraf yang diperlukan tulis tag image source ya, terus masukin linknya seperti apa dan juga kita bisa menentukan tautan relatif ke gambar tadi. Nah, lalu jangan lupa kita klik publish to file ya untuk kita mau publish. Di sini kita buka tab build, publish to file, terus juga kita kasih nama di sini. Misalkan namanya test no ya, dan juga simpan ke dalam folder cerita. Nah, lalu juga teman-teman bisa melakukan buat arsip ya dari permainan agar bisa dibagikan. Di mana semua berkas permainan termasuk ada HTML dan juga gambar harus disimpan dalam folder yang sama agar permainan dapat fungsi sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat arsip dengan semua file yang diperlukan. Itu kita pilih file HTML terakhir yang
teman-teman baru terbitkan dan juga gambar adegan permainannya. Arsipkan file yang dipilih, terus juga unggah arsip ke Google Drive. Google Drive contoh adalah suatu archive ya, teman-teman ya. Bisa juga sebenarnya ditaruh di drive kita aja itu juga udah bisa sebenarnya. Nanti jangan lupa buat di-upload ya, teman-teman ya. Jadi di sini yang perlu diperlukan adalah di sini nanti kita akan coba buat masukin dulu arsipnya dulu. Nanti masukin ke Google Drive aja. Nah, jangan lupa di checklist 2 kali. Nah, nanti tolong juga teman bisa membagikan karya dari teman-teman semua ke dalam HelloFam ya, biar aku bisa lihat. Yuk, let's go. Teman-teman kita kerjakan buat segmenting ini. Bisa dibuka aja langsung tasnya. Kita akan coba untuk ngerjain tas namanya menambahkan gambar di Twine ya, teman-teman semua ya. Nah, ini dia. Yuk, let's go. Nah, di sini di semua berkas berisi cerita yang dibuat di Twine disimpan. Nah, kira-kira di mana sih? Tadi di mana? Ada yang masih ingat nggak? Teman-teman lokasinya itu ada di mana? Oh, udah ada yang sampai selesai malah nih. Punyanya siapa nih? Rifki udah selesai, Daniel. Yang lainnya boleh share screen yuk. Ryu dan juga Ryu, Altaf, Avicenna, belum share screen. Tio, Friska boleh on cam Friska? Friska, Daniel dan juga Tio, apakah boleh on cam dan juga share screen biar aku bisa melihat? Nah, jadi kita kerjain dulu, teman-teman. Mungkin ini yang tugasnya masih belum. Nah, di mana sih semua berkas berisi cerita yang dibuat di Twine itu disimpan? Nah, jadi dia itu disimpan di user dokumen, teman-teman ya. User dokumen, Twine dan juga cerita. Jadi dia disimpan di dalam situ. Kita bisa cek saja. Jadi jawaban nomor 1 adalah ini ya. User, dokumen, dan juga cerita. Jadi yang masih belum tadi buat soal nomor 1. Nah, lalu buat soal nomor 2, teman-teman tadi aku rasa udah ya. Nah, soal nomor 2 apa nih? Tag apa yang digunakan itu untuk menyimpan gambar? Tadi gampang ya, pakai image ya. Image. Nah, ini gampang ya tadi ya. Terus yang ketiga, nah ini gampang juga, kita menggunakan tadi SRC, teman-teman ya. Bukan SCR, tapi SRC. Ingat, jangan sampai kebalik. SRC, that means source. Gitu, berarti dia itu adalah artinya sumber, teman-teman ya. Artinya adalah sumber. Nah, ini mana kita akan memasukkan sumber tersebut. Nah, lalu di sini ada semacam pelajaran juga, teman-teman ya, semacam pelajaran juga buku ya, yang akan kita coba buat di sini juga. Nah, di sini ada beberapa, teman bisa baca cara kita bekerja dengan gambar di Twine seperti apa. Temukan folder, ubah nama gambar menjadi scene no, dan juga masukin aja di sini. Oke, nah, langsung aja ke tas 4. Di sini pastikan gambar adegan pemain kamu disimpan dalam folder yang sama dengan proyek. Oke, dalam paragraf diperlukan tulis tag di sini ya, image source, link, tentukan tautan relatif gambar, buka tab build, opsi, terus juga beri nama filenya apa nih di sini. Lalu juga arsipkan proyek kamu ya, pilih file HTML terakhir dan juga gambar dengan pemain yang kamu terbitkan, arsipkan file yang dipilih, unggah arsip ke Google Drive. Jadi kenapa HTML, teman-teman, biar aku bisa buka ya. Gitu. Nah, langsung aja kita buka Twine ya, teman-teman. Buka Twine di sini. Ini aku sambil share screen ya, teman-teman ya, untuk Twine ya. Oh ya, teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Ini aku nggak tahu kenapa untuk Zoom-ku ini lagi ada masalah gitu, teman-teman ya. Jadi nggak tahu kenapa ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, mungkin nanti aku sekalian mungkin ini juga ya, coba untuk close juga, teman-teman. Mungkin nanti untuk sisanya nanti aku akan coba jelasin di chat ya, teman-teman ya. Karena memang kalau misalkan nanti kita buat join lagi, kayaknya nanti agak sulit juga nih. Teman-teman harus join lagi dan nanti ya agak ribet nih. Jadi mungkin di sini aku jelasin dulu aja terkait konsep dari tasnya seperti apa. Nah, tadi yang tadi ini aku udah jelasin ya. Nanti di sini aku akan contohin langsung di Twine, teman-teman. Jadi yang masih belum paham boleh lihat share screen-ku dulu ya. Nah, nanti ada tugas juga sebenarnya, teman-teman. Di sini tugasnya itu adalah caranya namanya bekerja dengan berpasangan ya. Nanti di sini akan aku random aja, teman-teman, untuk tugasnya. Dia itu udah di segmen 3 ya. Nah, nanti aku acak aja di sini, teman-teman. Nanti bisa langsung dikerjain aja nih di bagian sini nih. Ini mungkin aku liatin dulu aja di sini ya. Untuk tasnya itu, jadi nanti teman-teman minta untuk buatin semacam tas ya. Nah, ini tautannya seperti apa? Nah, ini seperti ini nih. Aku kirimin di chat ya, teman-teman ya. Nanti yang tugas bersamanya nanti akan aku kirimin kelompoknya siapa aja. Nah, itu adalah tugasnya. Aku kirim juga di WA ya, teman-teman ya, buat tasnya. Nah, itu dia. Aku udah kirim di WhatsApp ya, teman-teman ya. Nah, jadi di situ, teman-teman, kita akan buatin semacam tas yang akan kita coba kerjakan ya, teman-teman ya. Itu apa aja?
Di sini isinya adalah kita akan bekerja secara bersama terkait namanya penempatan, teman-teman. Penempatan dari permainan game bersama di sini. Di sini kita akan lakukan checking nih tindakannya. Penempatan gambar yang benar itu seperti apa? Pastikan setiap gambar ditampilkan di bagian permainan yang benar. Nah, apakah semua baik-baik saja atau benar? Nah, kasih komentar seperti apa. Nah, terus di sini teman-teman ada juga gambar-gambar tersebut menggambarkan adegan permainan dengan tepat. Nah, di sini pasti gampang ya, tinggal seperti tinggal baik-baik saja yes no dan kasih komentar. Nah, tapi di sini teman-teman challenge-nya adalah teman-teman harus bekerja bersama untuk buatin tas baru ya. Jadi buatkan tas baru. Jadi seperti biasa kan kayak kemarin file make a copy. Misalkan di sini kasih nama ya. Misalkan nama kelompoknya nanti kelompok satu nih. Call 1_. Nah, ini aku pakai namaku aja karena aku nggak ada kelompok di sini. Ilham, IND, pemeriksaan permainan bersama. Contoh di sini namanya adalah ini ya, teman-teman ya. Nah, aku buatin namanya ini. Nah, nanti teman-teman nanti di sini kasih komentarnya aja, komentarnya apa. Lalu sertakan juga hasil dari renderan kayak yang step 1 kita lakukan tadi, teman-teman ya. Step 1 dan juga step 2 itu adalah si twine dan juga gambar barusan. Nah, contoh tadi gambarku yang tadi nih. Aku langsung masukin aja nih gambarnya. Oke, bisa lagi import aja ya. Insert, image, upload ke komputer. Nah, tinggal masukin aja nih. Contoh tadi aku di sini ya, Myro. Nah, udah. Ini tas yang satu. Secara bersama tapi ya. Jadi maksudnya adalah nanti perwakilan aja yang ngumpulin, tapi tugasnya tuh harus dibuat secara bersama. Maksudnya nanti bagi tugas nih. Kayak contoh misalkan Rio sama Friska. Rio yang ngurusin pembuatan ininya. Contoh Rio ngurusin pembuatan karakter dan juga background. Nah, sementara nanti Friska bertugas buat menghilangkan backgroundnya, terus juga buat ini jadi HD dan juga misalkan menyatukan dia di Myro sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, itu bisa banget ya. Nah, ini misalkan tugas satu nih, tas satu, kita lihat seperti ini, tas satu, mungkin aku buatnya di bawah aja ya. Break, page break. Nah, ini seperti ini tas satuku udah jadi. Nah, ntar tas duanya adalah si ini barusan, teman-teman ya, apa namanya? Twine barusan. Twine itu adalah jadi tas dua. Tas dua, nah itu menggunakan twine ya di sini ya. Kita akan coba buat twine-nya. Nah, tadi buat twine itu seperti apa? Nah, tadi ya, kita tinggal pilih aja kemarin itu seperti apa sih? Kayak contoh di sini aku ngambil yang beginning deh, contoh. Oh enggak nih, ini terlalu simpel. Aku pakai file history aja. Nah, ini dia ya. Nah, file history, nah kita di sini harus masukin gambarnya dulu, teman-teman ya. Twine. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih, lokasinya di mana sih, segala macam. Kalau misalnya kita mau highlight, teman-teman, dari awal banget, itu kita bisa langsung ke tab-nya aja langsung tuh. Namanya tadi ya, di Twine, dokumen, bla 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 bla. Nah, itu kita nanti langsung dapat alamat dari lokasi Twine itu sendiri langsung. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya lewat sana nanti agak teknis, cuman aku di sini coba cari dulu ya. Oke, rename, binary replace, oke ini bukan. Details, oke, build, oke, publish nih, publish, play, test, export test UI, referensi, story formats, story. Oke, nah jadi mungkin memang di sini sepertinya nggak ada, teman-teman ya. Coba kalau di paste bisa nggak? Berarti nggak bisa juga. Nah, kalau gitu teman-teman kita harus tahu nih kira-kira lokasi dari ini tuh ada di mana sih. Nah, kalau barusan tadi kita harus ke Twine gambar tadi ya, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu nih kira-kira location dari si Twine ini atau gambar itu ada di mana sih. Nah, kita bisa ke bagian Windows-nya aja, teman-teman ya. Ada yang udah ketemu nggak di sini lokasi untuk penempatan gambarnya biar bisa dipanggil, teman-teman? Nah, saran dari aku sih mending jangan pakai Twine baru ya. Jadi pakai Twine yang sebelumnya aja nih, kira-kira. Biar nanti kita nggak perlu buat start dari awal banget, teman-teman. Karena kalau start dari awal banget itu kan cukup effort ya. Kita harus buatin one by one buat location-nya dan segala macamnya, teman-teman. Nah, better kita menggunakan yang udah kita buat aja. Nah, kita langsung ke bagian user aja, teman-teman ya. Jadi tadi bagian user, nih aku share screen-nya full kan ya. Nah, buat yang teman-teman yang masih bingung tadi lokasi ada di mana, ke sini ya bisa lihat share screen-ku ya, teman-teman ya. Takutnya nanti ada yang nggak tahu nih. Users, nah namanya apa di sini? Cari bagian documents. Oh di sini nggak ada. Nah, mungkin gampangnya juga, kalau misalkan bingung, kita bisa ke search aja nih, Twine. Cari Twine, terus kita cari lokasinya di mana sih. Kita klik kanan. Nah, ini open namanya, open file location tuh. Open file location. Nah, dia berarti ada di
Sini nih si Twine nih. Oke, nah ini kita info ya. Properties, local programs, app data, local programs, Twine. App data, local programs, Twine. Oke. Oke, sebentar, kita harus ke bagian stories ya. Bagian stories itu berarti adalah location dari isi Twine sendiri. Twine, klik kanan, Scratch GR, oke, startup, Twine, 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 Twine. Okay, sorry. Twine. Soalnya di sini kadang-kadang lokasi itu agak beda-beda, teman-teman. Jadi nggak bisa diikuti nih. Kayak contoh ada yang di user dokumen, ada yang di mana, ada yang di mana. Kayak contoh di aku nih, aku nggak di user dokumen karena aku nggak pakai dokumen, teman-teman ya. Oke, edit, Twine, about Twine, oke. Cuma nih kalau aku X dulu, aku buka Twine lagi. Preferences, sort by, oke, story text. Ini dia import. Oke, mau story, to our source, oke. Build view stories. Preferences. Nah, di sini ada aturan lokasi gitu. Kayak di sini bukan. About Twine. Public di sini nggak ada. Oke, ini nggak mungkin di sini. Windows, program files, RS. Oke, di sini nggak ada tag. Coba ke bagian program files x60. Nggak ada. Oke, users, MLH, Twine. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Makanya aku waktunya juga nggak cukup nih, teman-teman. Ini nanti kalau misalnya waktu yang nggak cukup, nanti akan aku split ya, teman-teman ya, untuk videonya. Nanti akan aku cut, nanti akan aku kirimin ke teman-teman semua ya, buat bahasa itu buat tahu nih kira-kira lokasi dari Tuan itu di mana. Nanti akan aku kirimin short dari location dari si Tuan itu sendiri. Nah, karena di sini untuk di Zoomku sendiri, teman-teman di sini udah less than 1 minute ya, kalau teman-teman lihat ya. Takutnya nanti kepotong, nanti berarti buat teman-teman yang tadi masih bingung, pokoknya tadi lakuin dulu aja. Gambarnya siapin semua segala macam. Nanti buat sourcesnya nanti akan aku kirimin teman-teman ya. Kira-kira lokasi dari Tuan itu ada di mana nanti akan aku kirimin. Gitu. Mungkin dari aku untuk hari ini itu aja.